بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran Quran dan Hadis ya. Masya Allah. Gimana adik-adik semua kabarnya di rumah? Saya harap adik semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dan memberikan kita kesehatan. Dan terutama lagi di masa-masa ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari virus yang ada saat ini. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah bagusnya kalau kita membaca doa terlebih dahulu ya. Baca doa sebelum belajar bersama-sama dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu-ilmu kita yang sekarang akan kita pelajari menjadi bermanfaat ya, insya Allah. Anda kita akan memasuki pelajaran kita yang hari ini, yaitu pelajaran kedua. Nah, pelajaran kedua yaitu bertema surat Al-Buruj. Nah, adik-adik, hari ini Ustaz akan mengambil surah Al-Burujnya dari ayat 1 sampai ayat 12 dulu ya. Nah, nanti insya Allah untuk ayat selanjutnya dari ayat 13 sampai ayat 22, insya Allah kita akan belajar lagi, akan kita lanjutkan lagi di minggu depan, pekan ke depan. Karena misalnya Ustaz lanjutkan sampai ayat 22 akan memakan waktu banyak dan susah dipahami. Insya Allah kalau kita memotongnya atau kita membaginya, insya Allah lebih mudah dipahami dan mudah diingat. Insya Allah. Nah, sebelum kita masuki pelajaran, seperti biasa ada yang namanya dengan kompetensi dasar. Apa saja kompetensi dasar yang hari ini, yaitu yang pertama, melafazkan surah Al-Buruj dengan benar dan lancar. Nah, insya Allah kita akan mempelajari hari ini, yaitu melafazkan surah Al-Buruj dengan baik dan lancar. Dan yang kedua yaitu menghafalkan surah Al-Buruj. Ustaz kira insya Allah adik-adik di rumah semuanya sudah hafal ya surah Al-Buruj. Nah, nanti silakan tinggal di merojaah lagi. Dan yang ketiga yaitu melafalkan terjemahan surah Al-Buruj dengan benar dan lancar. Insya Allah selain kita bisa melafazkan surah Al-Buruj, kita menghafal surah Al-Buruj, insya Allah kita akan memahami dan mengetahui apa arti dari surat dan ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Buruj ini, insya Allah. Nah, langsung saja kita masuki pelajaran kita di surah Al-Buruj. Nah, sekarang kita memasuki pelajaran kita, yaitu di surah Al-Buruj. Nah, sebelum kita menerangkan, menjelaskan, mari kita baca surah Al-Buruj bersama-sama terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها qu'ud. Nah, kita cukupkan dulu, nanti insya Allah di ayat selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, sebelumnya kita terangkan dulu yang ayat pertama. Was-sama'i dzatil buruj. Yang artinya demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Nah,
Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang mempunyai gugusan bintang yang luar biasa besarnya dan tidak terhitung jumlah bintang di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada siapa? Kepada makhluknya, yaitu langit. Di mana langit tersebut memiliki banyak sekali bintang, terdapat bintang-bintang di dalamnya. Allah bersumpah dengan gugusan bintang karena mempunyai keajaiban yang luar biasa dan mengandung hikmah yang besar dan banyak serta sangat berguna bagi manusia dalam kehidupannya. Berbagai keajaiban dan hikmah itu menunjukkan kepada kita tentang kebesaran penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit agar kita dapat mempelajari, agar kita dapat melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa bersyukur apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita lanjutkan ke ayat 2. Wal yaumil mau'ud, yang artinya dan hari yang dijanjikan. Di sini apa hari yang dijanjikan itu? Yaitu hari akhir atau hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dan hari yang dijanjikan karena hari kiamat pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala pasti mendatangkan, yaitu yang dinamakan dengan hari kiamat atau hari akhir. Tersebut dengan juga yaumul hisab. Di mana hari tersebut semua amalan manusia akan dipertanggungjawabkan. Kita lanjutkan ke ayat 3. Wa syahidin wa mashhud. Dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Dan yang ayat ketiga ini Allah bersumpah dengan alam semesta ini dapat memalingkan perhatian. Ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan alam semesta agar dapat memalingkan manusia, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka dapat mengambil manfaat dari apa yang dapat mereka lihat itu dan agar mereka mencurahkan perhatiannya untuk dapat memperoleh hakikat dan rahasia alam yang masih tersembunyi. Jadi yang dimaksudkan dan menyaksikan yang disaksikan yaitu manusia menyaksikan alam yang ada di muka bumi ini, termasuk yaitu gugusan bintang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyaksikan manusia untuk menyaksikan manusia alam semesta ini untuk mempelajarinya dan mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat 456 dan 45678 nanti ayat ini bersambung, jadi saya bacakan dulu artinya lalu Ustaz akan jelaskan. Kita bacakan dulu ya 456. Qutila ashabul ukhdud, artinya binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Nanti insyaallah kita bahas apa yang dimaksud dengan ayat 4 ini. An-nari zatil waqud, yang artinya yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Izhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Lanjutkan ke ayat berikutnya dulu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Nah, yang ayat ketujuh yang artinya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin yang melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi dari ayat sebelumnya, dari ayat 4 sampai ayat 8 ini diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan kaum Najron, yaitu sebuah kota yang ada pada di Yaman. Najron ini sebuah kota yang ada di Yaman. Karena penduduknya telah menyiksa dan membunuh para pengikut Nabi Isa alaihi salam.
yang meninggal agama pembesar-pembesar negeri itu, yaitu agama Yahudi, dan memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Isa dengan memasukkan mereka ke dalam parit-parit yang telah mereka gali dan diberi api yang menyala-nyala. Jadi ada sebuah kota di negeri Yaman yang disebut dengan Najron. Di saat itu orang-orang Najron, sebagai orang-orang Najron beragama Yahudi, dan sudah jelas agama Yahudi yang di saat itu sudah diubah. Banyak yang diubah, banyak yang menyeleweng dari ajaran Yahudi yang sebenarnya. Dan datang Nabi Isa alaihi salam untuk membenarkan mereka. Jadi dari sebagian orang-orang beriman kepada Nabi Isa, masuk kepada agama Nabi Isa. Akan tetapi orang-orang yang kafir masih tidak suka dengan apa yang dibawa Nabi Isa. Jadi mereka mengumpulkan orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa, yang beriman kepada ajaran Nabi Isa, lalu mereka membuat parit yang besar. Setelah mereka membuat parit, mereka membakar parit tersebut, membuat api yang besar. Jadi orang-orang yang beriman ini dicelupkan, dijatuhkan, dilempar ke parit tersebut. Inilah kejamnya orang-orang kafir terdahulu. Dan di saat itu mereka menyiksa orang-orang beriman, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyiksa mereka dengan apa? Menjatuhkan, menyelupkan, atau menempatkan mereka di parit yang di dalamnya terdapat api yang bergejolak. Sedangkan mereka mengelilingi parit tersebut, duduk di antara parit tersebut, melihat, menyaksikan orang-orang mukmin yang mereka perbuat itu, menyiksa mereka. Mereka melihatnya, mereka menyaksikan apa perbuatan mereka. Sesungguhnya perbuatan mereka adalah perbuatan yang sangat tercela, sangat keji. Nah, lanjutkan dulu ke ayat 9-nya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, lanjutkan dulu ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Ayat 9 artinya yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ke-10, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Di ayat 9, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala sesuatu. Demikian juga menyaksikan yang terdapat di ayat 4-8 ini, Allah menyaksikan orang-orang kafir yang menyiksa orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Allah menyaksikan mereka, bagaimana mereka menyiksa umat mukmin. Allah juga menyaksikan orang-orang mukmin yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa, berpegang teguh kepada ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Nabi Isa. Dan yang ke-10, menerangkan bahwasanya orang-orang kafir tersebut yang menyiksa, menzalimi orang-orang mukmin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka apabila mereka tidak bertaubat. Jadi apabila mereka orang-orang kafir ini tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan azab yang sangat pedih. Azab yang akan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang kafir tersebut, yaitu berupa api neraka. Yaitu api neraka Jahannam, yang mana
panasnya melebihi api yang ada di dunia. Orang-orang kafir akan Allah siksa dengan api jahanam, yaitu api neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, petunjuk. Kita lanjutkan dulu. Dan kita baca ayat 11 dan 12-nya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasha rabbika lasyadid. Artinya, yang ayat 11 artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Arti kedua, sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Nah, jadi di ayat 11 ini Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk orang-orang yang bertaubat, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Allah memberikan surganya. Yang dimana yang terdapat dalam surga itu sungai-sungai yang mengalir. Sungai-sungai yang mengalir. Saya jelaskan bahwasanya surga adalah tempat nikmat yang paling tinggi. Yang bahkan nikmat surga itu tidak bisa kita bayangkan sekarang, melebihi nikmat yang ada di dunia ini. Dan kita ketahui bahwasanya di surga terdapat sungai-sungai, bermacam-macam sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, dan sungai khamar yang tidak memabukkan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana nikmat yang ada di surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa ini surga ini? Kepada orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka menyesali perbuatan dosa-dosa mereka. Dan Allah memberikan kepada siapa? Ke orang-orang yang telah beriman kepada Allah, beriman kepada ajaran yang Allah turunkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya azab Allah adalah azab yang paling pedih, yang paling keras. Sesungguhnya azab Allah itu benar-benar ada. Allah akan mengazab orang-orang kafir, orang-orang tidak ingin bertaubat. Ya, setelah mereka melakukan dosa, mereka tidak ingin bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka di hari akhir. Dan sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala adalah azab yang sangat-sangat pedih. Alhamdulillah, pelajaran kita telah selesai hari ini. Nah, sebelum Ustaz menutup pelajaran hari ini, saya ada memberikan tugas. Tugas hari ini yaitu Murajaah soal buruj mandiri di rumah masing-masing. Jadi silakan adik-adik memurojaah surah Al-Burujnya masing-masing di rumah. Tidak usah dikirimkan ke Ustaz lagi, jadi silakan dimurojaah saja. Insyaallah Ustaz percaya kepada adik. Setelah ini adik-adik semua mengerjakan tugas dengan jujur dan benar. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini selesai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.